Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Saya akan melakukan eh, praktek terapi dasar neurologi, yaitu pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan. Ini pemeriksaan dalam satu kesatuan yang menilai daripada fungsi keseimbangan dan koordinasi yang diatur oleh cerebellum dan juga berkaitan juga nervus vestibularis. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang akan saya lakukan. Harapan kita Anda dapat memahami dan mengarahkan satu diagnosis neurologis yang mengarahkan kepada gangguan mungkin sistem saraf pusat atau sistem saraf perifer. Ya, untuk koordinasi gerak kita minta pasien itu berjalan. Ya, pastinya juga sebelum masuk ke tempat praktiknya pasien juga berjalan. Itu sambil kita melihat juga cara berjalan pasien. Apakah berjalannya itu lurus, baik, atau dengan posisi membungkuk, atau posisi ada satu parises, ya, gait-nya yang tidak seimbang, itu bisa kita lihat. Atau sempoyongan itu kita bisa lihat dari cara berjalannya. Ayo Pak, kembali jalan. Oke, nah, kita lihat bagus jalannya. Oke, oke, baik, berdiri sini Pak. Oke. Ini bisa kita lakukan satu pemeriksaan keseimbangan yang disebut sebagai pemeriksaan Romberg test, ya. Ada Romberg test dengan mata terbuka, dengan mata tertutup, ada pemeriksaan Romberg dipertajam, ada pemeriksaan tandem, ada pemeriksaan yang namanya Fukuda test. Jadi pemeriksaan ini satu kesatuan yang bisa kita lakukan pemeriksaan. Jadi yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan Romberg test, ya. Ini sangat umum sekali kita lakukan di praktek misalnya. Jadi pasien kita minta untuk berdiri, ya, di depan kita, ya Pak, berdiri Pak. Rapatkan kedua kakinya, jempolnya, ya. Bisa pasien kita minta seperti ini, atau seperti ini Pak, atau dengan posisi tangan tetap duduk ke bawah, ya. Bisa posisi kita pilih yang mana yang nyaman. Pastikan kalau ada saudaranya atau perawat kita minta berada di belakang pasien, ya, berada di belakang pasien supaya pasien kalau ada apa-apa ketika pemeriksaan dia jatuh ada yang bisa menampung pasiennya, ya, seperti itu. Baik, kita lakukan pemeriksaan robot ini dengan pertama dengan posisi mata terbuka, ya, dengan yang namanya seperti ini boleh Pak, seperti ini dengan terbuka, maka kita amati selama 30 detik. Apakah ada keseimbangan atau gangguan keseimbangan atau jatuh ke sisi kanan atau kiri atau jatuh ke belakang, ya, atau ada rasa bergoyang sempoyongan, itu kita bisa lihat, ya. Pertama dengan mata terbuka. Oke. Terus kemudian mata tertutup, Pak, tutup mata. Kita juga perhatikan selama 30 detik. Kita lihat, ya, posisinya, ya. Nah, oke. Nah, oke, ini normal. Bagus, tidak ada ke salah satu sisi yang terjatuh, ya. Kemudian kita pemeriksaan seperti ini Pak, seperti ini, tapi kaki Bapak satu ke depan, tumitnya berada di jempol bagian belakang. Ya, namanya Romberg dipertajam. Posisi seperti tadi, mata terbuka, mata terbuka, perhatikan 30 detik, normal, tutup mata, perhatikan lagi, tidak ada salah satu laterisasi atau gerakan deviasi jatuh ke sisi, tidak ada, bagus, normal. Oke. Ini artinya Romberg dipertajam itu positif. Oke, ada pemeriksaan tandem. Tandem ini pemeriksaan, ya, jalan mengikuti satu garis. Pak, ini ada satu garis. Bapak ikuti jalan Bapak ini, bisa Bapak dengan mata tetap mengarah ke depan, ya. Bapak tahu kan ada garis kan? Bapak jalan sesuai dengan garis ini, beberapa langkah ke depan sampai saya suruh berhenti, ya. Kemudian kita nilai apakah jalannya itu sesuai dengan garis atau tidak, apakah ada deviasi atau tidak. Oke Pak, silakan jalan, boleh tangan seperti ini tadi, boleh? Oke, Pak, jalan segaris ini, silakan. Oke, ya, baik, stop. Anggaplah yang sudah jalan kira-kira 6 meter, dengan posisi yang segaris, itu dalam normal. Ini kita bisa melihat fungsi cerebellum dari tes ini, tes tandem ini. Ya. Kalau ada deviasi yang jatuh, ya, atau tidak seimbang, itu bisa jadi mungkin ada masalah di vestibularisnya juga, ya. Oke, itu pemeriksaan daripada keseimbangan. Ada satu lagi tes yang kalian berdiri ini, ya. Namanya tes Fukuda test atau stepping test. Pasien minta berdiri, kemudian kita
minta pasien itu tangannya ke depan, kemudian kita minta pasien itu dengan mata tertutup, jalan di tempat 1 sampai 50 langkah dengan pasien menghitungnya. 1, 2. Saya praktikkan ya Pak. Seperti ini. 1, 2. Dengan mata tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50. Nah, ya. Kita coba pasiennya ya. Kita lihat. Oke. Mata tertutup Pak. Jalan 50 langkah. Oh, ya. Ini agak naik ya. Oke. Anggap sudah sampai 50 ya. Nah, ini normal. Artinya normal dia tetap dalam posisi yang di tempat. Kalau ada deviasi lebih dari 45 derajat, gitu ya, bergeser, ya berarti ada masalah di gangguan organ keseimbangannya. Dia fungsi labirinnya terganggu atau vestibularisnya. Itu namanya tes Fukuda atau stepping test. Ini yang posisi berdiri. Bisa juga pas pointing test. Saya sudah tadi contohkan di pemeriksaan lupus vestibularis, tapi saya ulangi lagi, ya Pak, bisa seperti ini Pak. Oke. Nah ini tunjuk saya pada jari tangan Bapak satu, Bapak tunjuk seperti ini. Ya, oke. Ya, oke terus Pak, berulang. Oke, ini buka mata, tutup mata. Oke, bagus. Bandingkan kanan dan kiri. Oke, tunjuk Bapak. Dengan tunjuk saya, kemudian atas maksimal seperti ini. Atas maksimal Pak. Ya, oke. Usahakan tetap tunjuk saya. Oke. Ini buka mata, kemudian tutup mata Pak. Ya, ya pas di jari, bagus. Berarti fungsi keseimbangannya koordinasi masih bagus. Seperti itu. Ini dalam posisi yang berdiri. Kita lakukan pemeriksaan mungkin dalam posisi duduk ya. Bapak bisa duduk di sini Pak. Ya. Tes koordinasi namanya dysdiadokinesis namanya. Dysdiadokinesis ini salah satu pemeriksaan untuk menilai apakah ada satu gangguan koordinasi dan ketangkasan juga sekaligus ya. Jadi pasien kita minta kedua tangannya membuka seperti ini. Kemudian kalau pasiennya lebih cepat kita praktekkan dulu agar pasien lebih mudah pahami. Pak, ikutin saya seperti ini Pak ya. Seperti ini. Ya, bisa. Makin lama makin cepat ya Pak. Oke. Baik, silakan Pak. Tutup, buka, spinasi, pronasi, makin lama makin cepat. Oke, bagus ya. Berarti ada koordinasi yang kanan kiri sama. Berarti fungsi koordinasinya masih bagus ya. Oke, itu namanya dysdiadokinesis test. Kemudian ada tes namanya telunjuk hidung, telunjuk. Point to point test ya. Ada telunjuk hidung ya. Jadi pasien kita minta menunjuk telunjuk saya, kemudian tunjuk hidung pasien. Kadang kita suka langsung praktekkan seperti pasien Pak, nanti lakukan seperti ini. Seperti ini berulang-ulang ya. Coba dengan mata terbuka ya. Oke, silakan Pak. Ulang-ulang ya. Nah, oke. Seperti ini. Ini, kemudian arahnya seperti ini. Ya. Saya contohkan ya. Apa ini? Bisa? Oke, ya Pak. Oke. Boleh kita geser kemarin? Nah, oke. Nah, ini bagus berarti fokusnya bagus, kecepatannya bagus, kemudian tidak ada deviasi, berarti ini bagus fungsi koordinasinya. Kemudian tes telunjuk, ya, seperti ini, ya, Pak, lebar seperti ini ya, tunjuk seperti ini, kemudian tangan Pak seperti ini, kemudian tunjuk lagi, ulang-ulang, dengan mata terbuka, harus pas ya Pak, ujung-ujung, kamu, nggak usah sampai ini Pak ya, sentuh saja, oke, terus Pak, mata tertutup. Pas tetap. Nah, ketemu juga ya. Berarti kondisi bagus. Sama tadi, telunjuk hidung juga pertama mata terbuka, kemudian mata tertutup. Tapi tadi kalau mau arah, tetap mata terbuka ya. Kalau mata tertutup pasti dia nggak akan bisa. Itu mungkin tes yang namanya koordinasi ya. Ada satu lagi tes rebon ya, tes rebon tes ya. Ini tes laga pancu, ya kan? Ini biasanya kasus Parkinson ini sering kita lakukan perusahaan. Jadi kita minta pasien untuk Pak kita adu pancu, Bapak saya. Nah, kemudian tangan kita tetap seperti ini, yang tangan sisi lain sebelah kiri. Kemudian kita
Nah, langkah selanjutnya kita berusaha seperti ini, nggak bisa kita lepas nih, seperti ini, ya. Nah, oke. Kemudian nanti kita lepas tiba-tiba, ya, ya. Gimana respon pasien? Coba ya. Oke, oke. Nah, ini normal. Hati normal, ya ketika kita lepas masih bisa dia nahan gerakan dia. Kalau tangan Parkinson, ya Pak, ketika kita lepas, ya, ini akan tidak terkontrol. Bahkan dia bisa memukul tubuhnya, kepala, badannya. Maka kita sobat pemirsa kita lakukan seperti ini harus berada di depan muka pasien ya. Oke ya, itu namanya rebound fenomena ya. Oke, itu sekedar pemeriksaan koordinasi. Semoga bermanfaat bagi saudara mahasiswa dan dapat dipraktikkan di pemeriksaan neurologi sebagai salah satu diagnosis penting untuk menegak penyakit-penyakit neurologi.